cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kafma Corp. Kali ini saya mengunjungi Museum Pancasila Sakti. Nanti kita masuk ke dalam, kita lihat ada apa aja di dalam, dan kita ya lihat-lihat sejarah G30 SPKI yang sangat menyayat hati bangsa Indonesia di kala itu. Nah, kali ini saya ditemani oleh gitaris saya nih, gitaris Noindre, Opang. Coba Pang dibuka dulu maskernya, Pang. Nggak boleh. Lihat dulu dong mukanya dong. Muka gantengnya tak kelihatan, dah. Ya udah, ikutin terus ya. Oke. Nah, kita masuk di pintu gerbangnya. Sini sudah di dalam ya. Setelah tadi kita lewatin di depan pintu masuk. Nah, ini ada pintu masuk kedua. Itu ada petunjuknya. Ada sumur maut, 3 rumah bersejarah, truk PN Artayasa, mobil dinas Menpangat, mobil dinas Pangkostrat. Capcus. Wah, ada Opang lagi. Jadi kita liputan bareng di sini. Jadi biar tahu lah sejarah anak-anak penerus bangsa, biar tahu sejarah bangsa Indonesia. Kita mau lihat Museum Pengkhianatan PKI. Ada apa aja di dalam? Yuk, capcus. Nah guys, kita langsung aja nih ke Museum Pengkhianatan PKI. Yuk, kita masuk. Nah, museum ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua, Bapak Muhammad Soeharto. Nah, kita langsung masuk aja. Di pintu masuknya kita langsung disuguhi foto. Foto mozaik. Guys, baru masuk museumnya langsung gemeter. Ini foto-foto mozaik ini merupakan penggalian dan pengangkatan jenazah korban keganasan pemberontakan G30 SPKI di Lubang Buaya, Jakarta Timur, tahun 1965. Nah, buat kalian yang simple, nggak mau jalan jauh-jauh, nggak mau keliling, sini sudah disiapkan video. Jadi kalian tinggal duduk manis, lihat videonya. Jadi kalian nggak usah muter-muter museum. Kalau kayak gitu, mendingan kalian nggak usah kesini, di rumah aja. Nah, di museum ini banyak ditampilkan diorama-diorama, aksi-aksi peristiwa runtutan sampai puncaknya G30 SPKI. Pemberontakan mulai terjadi. Ini mulai 4 November tahun 45. Banyak sekali pemberontakan. Ada peristiwa 3 daerah 4 November 1945. Nanti kalian bisa cek di sejarahnya. Karena banyak banget diorama-diorama yang harus kita lihat. Saya coba lihatkan dioramanya saja. Kalian coba lihat keterangan lengkapnya di buku sejarah. Kemudian ada aksi teror gerombolan Cuk Mamat. Cuk Mamat itu siapa? 9 Desember 45. Sini ada keterangannya. Cuk Mamat. Cuk Mamat merupakan tokoh komunis. Oh, tokoh komunis juga. Tahun 1926 yang terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia KNI. Ketua Komite Nasional Indonesia Serang menuduh pemerintahan RI di Banten sebagai kelanjutan pemerintahan kolonial. Kemudian ada aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan, Tangerang. Ubel-Ubel. Ini saya belum pernah dengar nih di sejarah. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Badan Direktur Dewan Pusat di bawah pimpinan Ahmad Khairan dengan didampingi oleh tokoh-tokoh komunis bawah tanah
berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintah RI di Tangerang dari Bupati Agus Patmanegara. Jadi sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa yang terkait. Jadi runtutan sebelum terjadinya yang terbesar itu G30 SPKI. Jadi sebelumnya itu banyak sekali pemberontakan yang terjadi. Ini saya baru dengar nih, pasukan ubel-ubel. Ada lagi kemudian pemberontakan PKI di Cirebon. Dioramanya aja guys, mencekam. Saya nggak bisa bayangkan gimana mencekamnya pada saat kejadian dahulu. Ini terjadi di 14 Februari 1946. Ada lagi peristiwa revolusi sosial di Langkat. Jadi di sini banyak ditampilkan diorama peristiwa-peristiwa pemberontakan. Ada pemogokan buruh, Sarbupri di Delanggu tahun 48. Pengacauan Surakarta. Banyak banget ini pemberontakan. Pang, ini di sejarah kita nggak pernah dijelaskan secara lengkap ya, Pang? Hanya beberapa aja. Kayak tadi tuh pemberontakan ubel-ubel. Lu pernah dengar gak ubel-ubel? Iya kan? Jadi sebenarnya itu banyak pemberontakan. Guys, ini merupakan stand gun milik Brigjen DI Panjaitan. Yang ini pistol FN46, hasil rampasan dari gerombolan SA Sofyan. Ini ada kunci mortir ukuran 8 yang dipergunakan PKI untuk membunuh Letnan Kolonel Sugiono dan Kolonel Katamso. Senjata Get Me, jenis senjata yang dimiliki SA Sofyan. Sudah tampak usang, tapi terlihat masih hidup. Mencekam sekali. Senjata AK-47, hasil rampasan dari gerombolan PGRS. Saya gemeter guys. Masuk Museum Paseban. Ada apa lagi? Museum Paseban. Penculikan Jenderal A.H. Nasution. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari 1 Oktober 1965, pasukan yang bertugas menculik Menteri Ekonomi Pertahanan dan Keamanan Menkohankam Kepala Staf ABRI Kasab Jenderal A.H. Nasution berangkat dari Lubang Buaya pertama kali. Pasukan ini dipimpin oleh Pelda Jahurup dari Resimen Cakrabirawa yang terdiri dari 1 peleton Brigif 1 Kodam 5 Jaya, 1 Regu Cakrabirawa, 1 peleton Yon 530 Brawijaya, 1 peleton Yon 454 Diponegoro, 1 peleton PGT, dan 1 peleton sukarelawan. Mereka menggunakan 3 truk dan 2 jeep. 30 orang penculik bergerak masuk pekarangan dan menyergap para pengawal rumah Jenderal A.H. Nasution di Jalan Teguh Umar nomor 40 Jakarta Pusat. Selanjutnya 15 orang diantaranya masuk ke dalam rumah. Suara gaduh di ruang tamu menyebabkan istri Jenderal A.H. Nasution membuka pintu kamar dan melihat seorang anggota Cakrabirawa siap menembak. Istri Jenderal A.H. Nasution selanjutnya memberitahu Jenderal A.H. Nasution. Ketika Jenderal A.H. Nasution membuka pintu, beberapa tembakan diarahkan kepadanya. Kemudian ia menjatuhkan diri ke lantai untuk menghindari tembakan. Dalam keadaan demikian, istri Jenderal A.H. Nasution kemudian menyarankan suaminya untuk segera lari keluar melalui pintu yang lain. Kemudian Jenderal A.H. Nasution berusaha melompat ke tembok yang berbatasan dengan Kedutaan Besar Irak. Ketika berada di atas tembok dan melihat anaknya, Ade Irma Suryani, tertembak, ia bermaksud kembali. Tetapi istri Jenderal A.H. Nasution
memberi isyarat agar menyelamatkan diri. Jenderal Ahana Sution kemudian melompat dan berhasil menyelamatkan diri. Penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Pasukan yang menculik Menpangat Letjen Ahmad Yani berangkat dari desa Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 dipimpin oleh Peltu Mukijan dengan kekuatan 1 Peleton Brigif, 1 Kodam 5 Jaya, 1 Regru Cakra Birawa, 1 Peleton Batalion 530 Brawijaya, 1 Peleton Batalion 454 Diponegoro, 1 Regu Pasukan Gerak Cepat PGT, dan 2 Regu Sukarelawan. Mereka berangkat dengan menggunakan 2 buah truk dan 2 buah bus. Setibanya di kediaman Letjen Ahmad Yani di Jalan Lembang D58 Jakarta, Peltu Mukijan yang didampingi Sersan Raswat serta beberapa anggota Cakra Birawa segera melucuti regu pengawal yang tidak curiga dengan kedatangan pasukan penculik. Mereka kemudian mengetuk pintu yang dibukakan oleh putra Letjen Ahmad Yani yang bernama Edi. Pimpinan pasukan penculik kemudian menyuruh Edi untuk membangunkan ayahnya. Letjen Ahmad Yani masih mengenakan piyama biru kemudian menemui para penculik. Sersan Raswat mengatakan bahwa Letjen Ahmad Yani diperintahkan segera menghadap Presiden. Letjen Ahmad Yani menyanggupinya dan akan mandi terlebih dahulu. Saat membalikan tubuhnya, salah seorang penculik mengatakan tidak perlu, sehingga menimbulkan kemarahan Letjen Ahmad Yani yang langsung menampar Prakadokrin dan kembali ke dalam rumah dan menutup pintu. Saat itulah Sersan Raswat memerintahkan Kopda Gijadi yang berdiri di samping Prakadokrin untuk menembak Letjen Ahmad Yani dengan senapan Thompson hingga tewas. Jenazah Letjen Ahmad Yani diseret keluar rumah dan dilemparkan ke dalam salah satu truk, selanjutnya dibawa ke desa Lubang Buaya. Penculikan Mayor Jenderal R. Suprapto. Penculikan Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat Maijen R. Suprapto dilakukan dini hari 1 Oktober 1965 di kediaman Jalan Basuki nomor 19, Jakarta Pusat. Pasukan penculik berkekuatan 2 regu. Regu 1 dipimpin Serka Sulaiman dan Regu 2 dipimpin Serda Sukiman. Pasukan ini merupakan bagian dari pasukan Pasopati bertugas menculik para jenderal Angkatan Darat di bawah pimpinan Letu Dul Arif yang juga ikut di dalamnya. Pada saat itu, Maijen R. Suprapto belum bisa tidur karena sakit gigi. Ketika seorang penculik membuka pintu pagar, Maijen R. Suprapto menanyakan siapa di luar dan dijawab bahwa mereka anggota Cakra Birawa. Maijen R. Suprapto dan istrinya tidak menaruh curiga, kemudian keluar dari kamarnya. Ketika ia membuka pintu rumah, beberapa orang anggota Cakra Birawa sudah menunggu di teras. Serka Sulaiman mengatakan bahwa Maijen R. Suprapto diperintahkan segera menghadap Presiden. Maijen R. Suprapto menyanggupi, tetapi ia akan mengganti pakaian terlebih dahulu. Namun para penculik tidak mengizinkan. Ia ditodong dan dipaksa keluar. Beberapa orang memegang tangan Maijen R. Suprapto dan memaksanya naik ke salah satu truk yang tersedia. Kemudian pasukan penculik membawa Maijen R. Suprapto ke desa Lubang Buaya. Penculikan Mayor Jenderal M.T. Haryono. Penculikan Deputi 3 Menpangat Maijen M.T. Haryono dipimpin Serka Bungkus dari Resimen Cakra Birawa dengan kekuatan 3 regu dari Yon 530 Brawijaya. Mereka berangkat dari desa Lubang Buaya dini hari 1 Oktober 1965 menuju kediaman Maijen M.T. Haryono di Jalan Prambanan nomor 8 Jakarta Pusat. Pemimpin penculik mengetuk pintu rumah dan istri Maijen M.T. Haryono membukakannya. Serka Bungkus menyampaikan bahwa Maijen M.T. Haryono diperintahkan untuk segera menghadap Presiden. Ketika pesan tersebut disampaikan kepada suaminya, Maijen M.T. Haryono menolak dan menyuruh para penculik agar kembali lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun, pimpinan penculik tetap memaksa. Maijen M.T. Haryono merasa ada sesuatu yang mencurigakan, sehingga menyuruh istri dan anak-anaknya untuk masuk ke kamar sebelah. Para penculik marah dan berteriak agar Maijen M.T. Haryono segera keluar. Karena permintaannya tidak dipenuhi,
para penculik mendobrak dan menembaki pintu kamar, sehingga pintu terbuka dan kamar dalam keadaan gelap. Para penculik masuk dengan senjata siap tembak, dan salah seorang di antaranya membakar surat kabar untuk menerangi ruangan. Maijen MT Haryono berusaha merebut senjata dari salah seorang penculik, tetapi gagal. Bahkan ia ditikam dengan sangkur oleh penculik lainnya. Tembakan serka bungkus menyebabkan Maijen MT Haryono tewas. Selanjutnya jenazah diseret keluar dan dilemparkan ke atas truk untuk dibawa ke desa Lubang Buaya. Penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Pasukan penculik pimpinan Serma Satar yang terdiri atas 1 Regu Cakrabirawa dan 1 Regu Yon 530 Brawijaya memasuki pekarangan rumah asisten 1 Men Pangat Maijen S. Parman di Jalan Serang nomor 32, Jakarta Pusat dengan melompati pagar pada dini hari 1 Oktober 1965. Ketika mendengar suara gaduh di luar, Maijen S. Parman terbangun karena mengira ada pencurian di rumah tetangga, kemudian membangunkan istrinya. Maijen S. Parman yang masih mengenakan pakaian tidur membuka pintu dan merasa heran melihat banyak anggota Cakrabirawa berada di halaman rumahnya. Pemimpin penculik menyampaikan bahwa Maijen S. Parman diperintahkan segera menghadap presiden karena keadaan negara sedang genting. Maijen S. Parman menyanggupi lalu menuju ke kamar untuk berganti pakaian dinas yang diikuti para penculik dengan sangkur terhunus. Melihat tingkah laku yang tidak wajar, istri Maijen S. Parman curiga dan menanyakan surat perintah mereka. Maijen S. Parman berpesan kepada istrinya agar melaporkan kepada Letjen Ahmad Yani. Namun ketika istri Maijen S. Parman akan menelpon, salah seorang penculik mendahulinya dengan mengambil pesawat telepon secara paksa hingga kabelnya putus. Akhirnya pasukan penculik memaksa Maijen S. Parman masuk ke kendaraan untuk dibawa ke desa Lubang Buaya. Penculikan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Dini hari 1 Oktober 1965, kediaman asisten 4 Men Pangat Brigjen D.I. Panjaitan di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 52 Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta didatangi oleh pasukan penculik yang terdiri dari 1 Regu Kesatuan Brigif 1 Kodam 5 Jaya dan 1 Regu Yon 454 di Penogoro di bawah pimpinan Serma Sukarjo. Para penculik mengepung dan membuka pintu pavilion secara paksa dengan tembakan. Mereka masuk dan mengancam anggota keluarga serta menembak ke segala arah, sehingga mengakibatkan salah seorang anggota keluarga tewas dan perabotan dalam rumah hancur. Para penculik memerintahkan Brigjen D.I. Panjaitan segera turun dan menghadap presiden. Di bawah todongan senjata para penculik, Brigjen D.I. Panjaitan berjalan keluar rumah mengenakan seragam lengkap dihiasi tanda jasanya. Dalam kondisi yang mencekam, ia menyempatkan diri untuk berdoa karena mendapat perlakuan kasar dan penghinaan. Secara tiba-tiba Brigjen D.I. Panjaitan mencabut pistol, mencoba untuk menembak. Namun Brigjen D.I. Panjaitan lebih dahulu ditembak kepalanya hingga tewas. Merasa belum puas, pasukan penculik masih menembaki tubuh Brigjen D.I. Panjaitan. Jenazahnya diseret dan dilemparkan ke atas truk, selanjutnya dibawa ke desa Lubang Buaya.
Penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo S. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculik Auditor Jenderal Militer Inspektur Kehakiman AD Brigjen Sutoyo S berangkat dari Desa Lubang Buaya berkekuatan 1 peleton resimen Cakrabirawa dipimpin Serma Surono. Pasukan ini dibagi dalam 3 regu. Regu 1 dipimpin oleh Serda Sudibyo, regu 2 dipimpin Sedang Atijo, dan regu 3 dipimpin Kopda Dasuki. Sesampainya di kediaman Brigjen Sutoyo S, Jalan Sumeneb nomor 17 Jakarta, pasukan penculik menyebar sesuai dengan rencana. Regu 1 yang bertugas menculik Brigjen Sutoyo S masuk dari arah depan dan belakang. Brigjen Sutoyo S terbangun karena mendengar kegaduhan di dalam rumah dan menanyakan dari dalam kamar siapa mereka, dan dijawab bahwa mereka tamu dari Malang. Kemudian mereka mengatakan lagi Hansip dari Hotel Indonesia. Selanjutnya para penculik menggedor pintu kamar tidur dan mendesak dengan keras agar pintu dibuka. Ketika Brigjen Sutoyo S membuka pintu, 2 orang penculik, Serda Sudibyo dan Pratu Sumardi, masuk dan menyampaikan perintah untuk segera menghadap Presiden. Kedua penculik bersenjata tersebut segera mengapit Brigjen Sutoyo S dan membawanya keluar untuk dinaikkan ke kendaraan. Selanjutnya dibawa ke Desa Lubang Buaya. Penculikan Letnan 1 CZI PA Tendian. Ketika mendengar suara letusan senjata di kediaman Menko Hankam Kasab Jenderal A.H. Nasution pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letu CZI PA Tendian Ajudan Jenderal A.H. Nasution terbangun. Dengan memakai celana hijau dan jaket coklat serta bersenjata garan, Letu CZI PA Tendian keluar dari pavilion untuk memeriksa keadaan. Sesampainya di halaman, ia langsung disergap dan dilucuti senjatanya oleh pasukan penculik karena dikira Jenderal A.H. Nasution. Ketika ditanyakan kepada para penjaga yang sudah dilucuti tentang kebenaran Jenderal A.H. Nasution, tidak ada yang memberi jawaban. Pemimpin pasukan penculik Jenderal A.H. Nasution, Pelda Jahurup, setelah melihat Letu CZI PA Tendian, sangat yakin bahwa yang ditangkap adalah Jenderal A.H. Nasution. Selanjutnya, ia meniup peluit tanda berkumpul. Setelah itu, Letu CZI PA Tendian digiring dengan tangan terikat ke belakang dan didorong dengan laras senapan dalam kendaraan untuk dibawa ke Desa Lubang Buaya. Tertembaknya Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1 KS Tubun. Pasukan yang hendak menculik Jenderal A.H. Nasution dipimpin oleh Pelda Jahurup mulai bergerak dari Desa Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965 dini hari. Untuk mengamankan jalannya penculikan, pasukan disebar dan sebagian masuk ke halaman rumah Wakil Perdana Menteri Waperdam II Dr. Laimana di Jalan Teku Umar nomor 34 Jakarta, yang letaknya berdekatan dengan kediaman Jenderal A.H. Nasution. Pasukan penculik bertemu dengan salah seorang regu pengawal kediaman Waperdam II, Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1 KS Tubun, yang sedang bertugas jaga dan bersenjata. Pasukan penculik berusaha merebut senjatanya, tetapi ia mempertahankan. Saat itulah Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1 KS Tubun ditembak dari jarak dekat dan tewas. Berdasarkan surat keputusan Presiden Pangti Abri Koti nomor 114/Koti/1965, Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1 KS Tubun dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Revolusi dan pangkatnya dinaikkan 1 tingkat lebih tinggi menjadi Ajun Inspektur Polisi Tingkat 2 Anumerta.
Kimono yang bernoda darah ini masih melekat di badan almarhum Brigjen Sutoyo saat jenazah diangkat dari sumur tua di Lubang Buaya. Ini merupakan arloji dan cincin kawin yang setia, menyertai sampai akhir hayat. Ini merupakan tali serta pita yang digunakan untuk mengikat kaki dan tangan Brigjen Sutoyo. Merinding guys. Terlihat benda-benda peninggalan almarhum Brigjen Sutoyo. Pilu negeri ini, merah darah membanjiri Ibu Pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau Salam hormat Jenderal. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Kemudian yang kedua guys, ada Brigjen DI Panjaitan. Sini nampak foto tampan Selin beserta istri sewaktu bertugas sebagai ketan di Jerman Barat. Ini ada riwayat hidup beliau. Ini merupakan noda darah yang masih melekat di celana tidur, merupakan bukti tindak kejahatan G30 SPKI. Ini merupakan celana tidur dari Brigjen DI Panjaitan. Ada cincin kawin yang menyertai sampai akhir hayat. Ada peluru yang telah gepeng ditemukan di teras rumah almarhum. Ada juga bekas topi yang tertembak di kamar tidur almarhum. Di situ nampak terlihat topi tersebut berlubang akibat hempasan peluru. Ini merupakan pakaian dari almarhum Brigjen DI Panjaitan. Sini terdapat keterangan darah yang keluar dari tubuh almarhum membasahi seragam ini setelah beliau ditembak gerombolan G30 SPKI. Sangat biadab sekali. Berikutnya guys, peninggalan barang-barang bersejarah Maijen S. Parman, asisten 1 Menpangat. Ini juga ada foto-foto terakhir ketika beliau ditemukan. Ada foto bersama istri. Di sini adalah peninggalan-peninggalannya pada saat pembantaian. Bagian dari peluru yang ditemukan pada tengkorak almarhum. Ini apa ini? Ini kayak semacam tempat taruh identitas atau dompet ya. Ada sisir beliau. Ini ada semacam notebook ya. Ada tali juga, di sini ada keterangannya. Ada arloji beliau.
Lalu di sini ada apa ini ya, pos kaki. Ini ada kemungkinan sapu tangan, ada pulpen dan ada cincin. Salam hormat jenderal. Berikutnya ada Maijen R. Suprapto. Noda darah yang masih menempel pada kemeja dan sarung merek Jenderal Suprapto ini menjadi bukti keganasan G30 SPKI demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, bagian dari peluru yang ditemukan di dada sebelah kanan. Penjajahan telah kau hancurkan, Allahu Akbar. pengkhianatan telah kau binasakan. Sungguh Pancasila kau biadab bangkitkan PKI. untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Latihan Ahmad Yani, banget. Ya, di sana nampak foto istri dan Pak Jenderal. Pak Jenderal. Posisi terakhirnya Letjen Ahmad Yani dan Pangat. Kita lihat peninggalannya. Nah, ini bercak-bercak darah masih tampak pada celana Jenderal Ahmad Yani yang dikenakan sewaktu almarhum ditembak oleh gerombolan G30 SPKI. Nah, di sini ada peluru jenis senjata kaliber 45 yang ditemukan pada punggung kanan Jenderal Ahmad Yani. Besar sekali itu, guys. Mengerikan, guys. Nah, ini ada tongkat beliau nih, topi dan tongkat beliau. Topi dan tongkat komando peninggalan almarhum. Wah, keren ya. Insyaallah. Ini pakaian lengkap beliau. Ini pos komando ini. Oh, ini boleh masuk kalau ini nih. Pos komando pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Kita coba masuk ya.
Assalamualaikum. Ini kayak semacam dipan ya. Ini lampu petromak guys, bisa bawa ke dalam. Wah, ini kayak ini perabot zaman dulu nih, jati kayaknya. Ada mesin jahit. Ada keterangannya di sini. Koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G13 PKI. Ada meja, kursi, lemari, tempat tidur, mesin jahit, buffet, kamar depan. Ada replika lampu petromak, sempayan, lampu tempel, balai. Ini ada tempat tidur. Ini kayaknya meja makan deh. Bener gak sih meja makan ya? Iya. Meja makan. Wah, ini pasukan apa nih? Oh, bukan, saya kira pasukan. Ternyata Yuda sama Novel. Ada gentong. Rumahnya simpel. Ini bukan rumah, masih pos komando tadi kita lihat. Pos komando. Di sini tempat apa nih? Tempat nyantai ya? Tempat nyantai nih, nongkrong. Ngopi kalau zaman sekarang namanya. Ya kan, anak milenial. Ini pos komando kok tempat nongkrong milenial. Buat nongkrong. Pos satpam, security, kan nongkrong gitu ya. Pos komando nih. Urusannya senjata ini kalau pos-pos komando. Kemana lagi nih, Opang? Nah, kita sekarang ke dapur umum. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Wah, ini orang-orang PKI masaknya di sini nih. Menyiapkan tenaga-tenaga logistik di sini. Rumahnya simpel ya. Ada dipan gitu ya. Ini ada kursi dan meja, sekalian akses ke samping kanan, samping kiri. Ada tempat tidur juga. Oh, ini apa nih, penggorengan? Itu namanya ini wajan. Jadi karena pasukannya banyak nih, jadi penggorengannya besar sekali nih. Bisa masuk 5 ayam, 10 ayam bisa nih. Jadi tinggal sendirian nih guys, udah keluar semua. Inilah sisa genteng asli dari ketiga rumah ini. Jadi sebenarnya rumah ini asli, benar-benar rumah peninggalan asli, dapur umum. Tapi karena usia rusak ya, dan ini dibenerin lagi. Ini keluar nih. Kita coba ke truk Artayasa ya. Itu ada truk Artayasa.
gitu doang ya. Jadi truk Artayasa ini merupakan mobil truk Dodge tahun 1961. Replika kendaraan jemputan PN Artayasa, sekarang divisi cetak uang logam Perum Peruri, yang dirampas oleh pemberontakan G30 SPKI di sekitar Jalan Iskandarsa. Wah, Iskandarsa nih kantor kantor gue ini, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Oh, dari dulu di situ memang Peruri tempatnya ya, nggak pernah berubah dari zaman dulu. Tempat cetak uang, tempat cetak jodoh di mana? Ada di hadiah. Oh, nih Yuda temen saya nih lagi nyari jodoh. Jangan lupa DM apa? Komen. Namanya Mas Yuda. Kurnia Yuda. Mas Opang juga mau dipromoin. Ya, kalau yang mau kenal, please kirim aja komen ya. Jangan lupa channel YouTube Apa? Novel Aliana, Radio Soak. Aliana. Channelnya tuh channel gado-gado. Jangan Radio. lupa add Instagram saya di Kurnia Yuda 09 ya. Iya. Bikin YouTube dong. Radio Soak tuh apaan sih, Pang? Itu tempat ngobrol yang gak jelas gitu lah. Kayak lo nggak jelas gitu maksudnya. Tapi bermanfaat. Oh gitu. Iya. Ya. Oh, menghibur. Intinya kita harus menghibur. Kan di masa pandemi ini harus menghibur supaya imun kita meningkat. Jangan lupa juga minum vitamin C, itu kurang juga itu kalau vitamin C ya kan. Ya, kalau kita stres mikirin pandemik, wah kita malah nanti cepet kena. Mendingan ketawa-ketawa aja. Ya nggak, Bang? Ya biar imunnya kuat tuh kan. Dia jadi ini kan grogi, kita videoin dia grogi. Kayak gini grogi, bro. Payah. Kok malah nyalain ininya? Tiknya. Gue nemu ini. Ya, kita di penghujung acara, guys. Kita sedang berada di bawah patung 7 jenderal besar-besaran. Yuk kita lihat. Nah, di belakang saya ini ada 7 patung jenderal. Besar sekali. Oke. Demikian liputan kita di Museum Lubang Buaya. Nama lainnya adalah Museum Pancasila Sakti. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Guys, sudah siang. Kita mendingan pulang aja ya. Nanti kapan-kapan kita ke museum lain lagi. Ya nggak, Opang? Setuju nggak? Oke lah. Nah, jadi kita pulang dulu. Oh, Pak doang yang sebut, Oh, ada apa namanya? Mau dipromoin apa? Instagramnya Kurnia Yuda ya? Kurnia Yuda, like aja di Kurnia Yuda 09. Ya, kita sholat zuhur dulu, baru kita pulang. Seru nih, jalan-jalan kayak gini, sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.